Itu kebetulan Pak Ujangnya ada tuh. Assalamualaikum Pak Ujang. Pak Ujang pengen lanjut ngobrol nih Pak Ujang. Nah ini Pak Ujang teman-teman. Pak Ujang boleh ditampil? Biar jelas suaranya ya Pak Ujang. Iya, iya. Oke, maaf. Iya. Lagi santai kayaknya sedang sama istri Pak ya? Iya, iya Pak, lagi santai ya. Lagi ini. Jadi keganggu dong Pak Ujang. Enggak. Boleh masuk ke dalam Pak Ujang? Iya, boleh Pak, ya silahkan Pak. Kita lanjut lagi Pak Ujang. Iya. Di video sebelumnya kan Pak Ujang pernah menceritakan Pak Ujang itu merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi ya Pak Ujang ya? Iya. Ini di sini ada Asma Prabu Siliwangi. Iya. Nama-nama sebelum Prabu Siliwangi itu apalagi kan? Dulu sebelum dia punya nama Prabu Siliwangi, dia sebagai Pangeran Galuh Pakuan itu yang pertama namanya Munding Wangi, Pak. Munding Wangi. Sebelum menjadi raja di Galuh Pakuan. Galuh Pakuan sebagai pangeran, masih pangeran, Pak. Nah, terus setelah Munding Wangi dia punya nama Pamanasari, Pak. Pamanasari. Terus setelah Pamanasari dia diutus sama orang tuanya Melanglang Buana dari Eyang Prabu Wastu Kencana sebagai orang tuanya. Dia pasti dikasih gelar nama Eyang Pamanah Rasa. Ya, setelah Pamanah Rasa dia menjadi Raja Pajajaran, punya julukan nama Prabu Siliwangi, Pak. Identik dengan maung ya Pak ya? Iya, Siliwangi itu ya. Rimau putih. Ini ada peninggalannya Pak ya? Iya. Ujang sendok bekas makan Prabu Siliwangi. Iya, mungkin kemungkinan itu. Kemungkinan. Itu nemunya saya kan dari bawah tanah, Pak. Oh, dari bawah tanah dari rumah bawah, ini? Iya, dari bawah tanah. Itu kayak terbuat dari emas? Bukan, Pak. Bukan emas? Iya, bukan emas, Pak. Itu di belakang ada foto Ratu Roro Kidul dan juga Paduka Raja ya? Paduka Pak Karno, Pak. Pak Karno, Pak Soekarno, Presiden Indonesia. Dan konon katanya Pak Soekarno ini sering hinggap ke sini Pak ya? Sering hinggap kalau lagi ada acara tawasulan, Pak. Cuman itu kan kasat mata orang-orang tertentu yang tahu. Orang-orang yang suci hatinya, Pak. Enggak kan? Banyak kan yang bilang juga kan Pak Karno udah lama meninggal, kok bisa datang gitu Pak. Kalau masalah datang itu kan kalau meninggal itu jasadnya, Pak. Kalau rohnya mah itu masih diutus sama Allah untuk menengok anak cucunya, Pak. Anak cucunya maksudnya? Anak cucunya atau keturunnya. Itu menurutkan orang-orang pintar, Pak. Kalau seperti tawasulan atau hadorohan itu menyatukan roh kita dengan roh para leluhur yang sudah ada di alam kesucian, Pak. Itu katanya, kata orang-orang pintar itu katanya. Kalau itu Prabu Siliwangi juga suka hinggap ke sini, Pak? Suka datang ke sini? Kalau Prabu Siliwangi, kalau singgah ke sini cuman harum-harumnya, Pak. Harumnya itu kayak pakai minyak kastori, Pak. Wangi banget gitu, Pak? Wangi banget gitu. Cuman kalau dalam mimpi beliau sering mendatangi itu. Mendatangi Bapak? Iya, kata beliau kita jangan sampai kata orang Sunda mah nyuk-nyuk galur ya, Pak. Yang nyuk galur kalau di zaman sekarang cuman wajib tahu sejarah-sejarah. Cuman dikasih taunya saya sejarah-sejarah enggak sekaligus, cuman bayangan gini. Waktu dalam perjalanan beliau satu bait, mungkin datang lagi 2 bulan kemudian 1 bait lagi gitu, Pak. Datang lagi 1 bait lagi gitu, kata beliau gitu. Kalau Ratu Nyi Roro Kidul suka kesini juga, Pak? Kalau lagi tawasulan, Pak, kalau ada tawasulan dia sering kesini gitu. Kalau sama Ibu Ratu Roro Kidul, setahu saya ya, Pak ya, setahu saya jangan sekali-sekali bilang seperti Nyai Roro Kidul, Pak. Kalau disebut Nyai Roro Kidul, beliau pasti marah, Pak. Waduh, saya berarti salah ucap tadi. Tapi itu belum tahu, Pak. Oh, nggak apa-apa berarti. Biar ya nggak apa-apa. Ya biar tahu teman-teman ya, Pak ya. Jadi biar tahu, jadi harus panggilnya apa? Harus Pak? panggilnya Ibu Hajah Agung Dewi Siti Ratu Roro Kidul. Ibu Hajah Agung, Ibu Ratu Agung Hajah Dewi Siti Roro Kidul. Ibu Ratu Agung Hajah Siti Dewi Roro Kidul. Itu nama aslinya, Pak? Nama aslinya mah, kalau nama aslinya mah Ibu itu Ibu Hajah Patni, Pak. Ibu Hajah Patni. Soalnya kebanyakan kan taunya kalau ya anak-anak
seperti saya gitu Iya, ya, iya. seusia saya, Iya. atau mungkin usianya atas dari saya juga, Iya. bilangnya kan Nyi Roro Kidul Iya, aja kayak gitu. iya. Karena terkenal di televisi-televisi seperti itu. Gitu. Tapi beliau bilang sama saya kalau ada yang ke sini, kata beliau, jangan sekali menyebut namanya, harusnya ya namanya ibu. Katanya kata beliau. Oke tuh Pak, kalau gitu tolong dong di permintaan Iya, maaf lah gitu iya, saya. nggak apa-apa, Pak, Nggak nggak tahu, apa-apa, iya, nggak apa-apa itu Oke, beliau. Bapak, kalau tempat tawasulnya sendiri di mana sih Pak? Kalau tempat tawasulan sekarang di sini, Pak. Oh, Iya, di sini. di mana? Di sini, Pak, kalau tawasulan sekarang. Oh, itu ada foto Iya, Bung Karno ya? iya, Jadi tempat tawasulnya itu di sini. iya. Ini muat butuh berapa orang sih Pak? Kalau ini, ya itu keagungan yang maha kuasa, Pak ya. Kalau buat misalnya 20 orang masuk, 10 orang masuk gitu, Pak. Ini di sini ada keanehan saya juga gitu, Pak. Ada keanehan kecil tapi bisa muat orang banyak. Gitu. Ratusan orang juga bisa muat Pak. Bisa. Itu ada keanehannya rumah ini. Saya juga nggak ngerti kalau itu mah Pak, di luar nalar saya. Itu mah istilahnya gaib ya Pak ya? Iya, gaib gitu ya, Jadi Pak. kita mah tidak tahu ya Pak Tidak ya? tahu, iya. Kalau ini ada asma apa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Kalau ini asma mujarobat, Pak. Oh iya. Asma mujarobat ini. Karangan Syekh apa tuh Kang mujarobatnya kalau nggak salah? Iya. Jadi buat itu ya biasanya buat menyembuhkan orang-orang yang sakitnya apa, tulisnya apa kayak gitu ya. Iya, kalau nggak salah sih. Iya. Betul nggak Pak? Iya, betul Pak. Saya hanya tahu sedikit. Nah kalau Bung Karno sendiri, berarti kalau kata Bapak sering duduknya di mana Pak? Kalau Bung Karno ke sini nggak duduk Pak, cuman dia itu melayat cuman sebentar. Melihat doang. Itu kata orang-orang yang pintar yang hatinya bersih, ya kelihatan beliau datang menjenguk yang lagi mendekatkan diri sama Tuhan, Pak. Apakah ini rumah petilasan Bung Karno juga, Pak? Yang nggak tahu, Pak. Itu nggak tahu, Pak. Nggak tahu masalah itu mah yang dari zaman dulunya gitu, Pak. Nggak tahu. Jadi enggak. Jadi yang jelas mah Bapak mah hanya menempati rumah. Iya. Dan waktu bangun rumah ini banyak keanehan. Keanehan, iya. Mungkin di video sebelumnya udah dijelaskan ya, hanya menggunakan pasir 1 ember dan semen 5 sak bisa jadi rumah segede ini ya Pak ya? Iya. Itu suatu keanehan, tiba-tiba pasirnya jadi banyak ketika pas digunakan. Iya. Cuman dikerjainnya sama sendiri aja Pak. Sendiri. Kalau Ibu Hajah Ratu Siti Dewi Roro Kidul suka ke sini? Kalau dipanggil dia datang ke sini. Kalau nggak dipanggil mah cuman nengok aja Pak. Nengok aja. Iya. Kalau Prabu Siliwangi mah hanya wangi-wangian. Wangi-wangi itu. Boleh Pak di luar lagi deh. Iya. Biar spotnya jelas Bapak duduk samping Ibu aja tuh biar enak. Iya Pak, iya. Di atas aja Pak. Nah, di samping si Ibu. Iya. Biar jelas. Iya. Di sini saya ngambil gambarnya nih. Iya. Biar enak. Nah Pak, iya, kan setahu saya ya Pak ya. Iya. Mungkin informasi juga dari orang lain. Katanya di sini tuh ada harta karun, apakah betul Pak? Ya, kalau masalah harta karun itu saya tidak tahu ya Pak ya, masalah harta karun mah cuman dengar dari orang-orang katanya di daerah sini ada katanya gitu. Itu kan ada kata Bapak pernah ada orang yang datang ke sini itu gimana ceritanya? Kalau pernah dia datang ke sini namanya Kiai Jarot Pak. Kiai Jarot dan Ustadz Budi, dia dari Jawa Timur, katanya di sini mau mengambil, dia minta sama Allah, katanya kerja malam gitu, minta sama Allah, ditunjukkan katanya di sini Pak, katanya ada kuncinya di sini. Kunci peti. Kunci ya mungkin gitu kuncinya katanya. Sama saya suruh diambil kalau betul-betul ada gitu Pak. Cuman kata beliau harus jaroh dulu ke tempatnya ke sana Pak. Namanya itu Sangyang Pak. Sangyang Gedogan? Bukan Sangyang Gedogan, itu nama aslinya mah itu Sangyang Baranang Siang Pak. Oh, cuman terkenalnya Sangyang Gedogan ya Pak? Ya, terkenalnya Sangyang Gedogan. Cuman yang tahu saya, leluhur saya ada di sana, itu nama aslinya Sangyang Baranang Siang Pak. Sangyang Baranang Siang. Disuruh ziarah ke sana terus kesampaian nggak Pak? Kesampaian beliau ke sana jam 12 siang Pak. Sama Ustadz Budi ya. Saya lagi tawasulan di sana sama Ustadz Budi, beliau
pulang pergi ke warung, kan di sampingnya ada warung, Pak. Tahu-taunya katanya, saya nggak tahu persis ya, kata beliau ada yang nempeleng sama istrinya. Si Ustadz Jarot tersebut? Iya, istrinya ditempeleng, kata beliau. Kata beliau itu kalau datang ngucap salam, kalau pulang beliau nggak ngucap salam, katanya. Itu masalahnya. Berarti kunci harta karunnya udah dapat, Pak? Udah dapat belum? Belum, nggak dikasih, Pak. Oh. Nggak dikasih, dikarenakan kata beliau itu bukan haknya, katanya. Terus lalu haknya siapa? Nggak tahu, katanya mah haknya mah ahli warisnya ya, Pak. Bapak mungkin? Yang nggak tahu, yang mudah-mudahan itu. Cuman nggak tahu jelas itu, Pak. Nah ini, Pak, kan setahu saya ya, Pak ya, iya. Mungkin informasi juga nggak tahu berita hoax atau apa, iya, ya, Pak ya. Iya, betul. Banyak yang bilang kan kalau harta Soekarno itu masih ada. Kalau masalah itu saya nggak tahu, Pak. Nah, apakah mungkin, Pak, harta karun yang ada di bawah tanah ini itu harta peninggalan Soekarno, karena berhubung Soekarno sering datang ke sini? Yang nggak tahu juga ya, Pak. Masalah itu mah nggak tahu saya mah. Nggak tahu, mungkin di sini ada peninggalan beliau ya. Nggak tahu ada atau tidak adanya itu di luar kemampuan saya, Pak. Luar kemampuan saya. Di luar pengetahuan Bapak, pengetahuan ya, Pak, saya gitu. Tapi gitu. Jelas di sini ada harta karun yang tahu mah? Yang nggak tahu, Pak. Cuman ada kiai, pas beneran ada kiai dari Jawa Timur. Iya, dari Jawa Timur ada kiai, terus banyak kiai juga kalau ke sini sering gitu, ke sini katanya ada di sini, ada sana. Kalau saya persilahkan aja, kalau bisa mah ambil gitu. Tapi dengan satu syarat, kan ngambil itu harus bagaimana gitu, Pak. Caranya apa? Bagaimana? Katanya kata orang-orang leluhur yang udah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngambilnya dengan hati yang bersih, Pak. Jangan, kebanyakan orang sekarang kan pakai materi, Pak. Harus ada ini. Itu tidak boleh, katanya gitu. Itu pas Kiai Jarot kesini datang, bilangnya harta Soekarno atau harta siapa, Pak? Bukan, Pak. Bilangnya harta siapa? Bilangnya harta peninggalan para sesepuh di sini, katanya. Jadi lingkungan ini Sangyang, Pak. Buah Sangyang, katanya. Itu dalamnya apa aja, katanya? Katanya Ustadz Budi mah, di dalam waktu dia bekerja tengah malam itu tahajud, dikasihnya gambaran peti, Pak. Peti dalamnya? Kalau dalamnya nggak dibuka sama dia, katanya nggak dibuka. Cuman dia sesudah kesini dipinta, nggak dikasih, kata beliau, kata dia gitu, bukan bagian dia gitu, katanya. Kalau Sangyang Gedogan itu siapa sih, Pak, penunggunya, Pak? Sangyang Gedogan, Sangyang Barangsiang ya? Yang Barangsiang tuh kan banyak, Pak. Penunggunya, cuman kan yang udah terkenal itu ada tulisan, Raden Arya Jaya Anggakusuma. Raden Jaya Anggakusuma ada tulisan. Kalau yang ininya, kalau kesininya kan mungkinlah banyak itu banyak. Saya tidak boleh dikasih tahu, Pak, itu. Oh, itu masih itu masih rasa belum ada izin. Kalau udah ada izin dari sesepuh Sangyang, ya saya dikasih tahu. Itu belum ada izin, udah aja yang ada tertera nama itu aja. Dikarenakan yang nggak tahu lah, itu masalah beliau yang tahu. Benar-benar, Pak. Iya. Nah, kebetulan Bapak juga, Pak Ujang ini suka menyembuhkan atau bisa membantu orang-orang yang kesusahannya, Pak ya. Di video sebelumnya kan udah menceritakan bisa membantu orang-orang yang sulit pekerjaan atau usahanya sedang tidak lancar atau diambang kebangkrutan, ya, Pak ya. Atas izin Allah, insya Allah bisa membantu dengan cara membaca wirid atau amalan yang dikasih dari Pak Ujang. Terus yang kedua juga pernah mengobati orang yang sakit jiwa, ya, Pak ya. Selain itu pernah mengobati apa lagi, Pak? Ya, kalau sakit-sakit biasa gitu, ada yang meminta. Kalau ada yang meminta, saya rekeskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, doa beliau yang minta dikabul sama Allah, dia sembuh. Bukan doa kita, tapi doa beliau yang sakit minta disembuhkan dengan pelantaraan. Ya saya sendiri, Pak, itu pelantaraannya. Dari kitab Mujarobat tadi, Pak ya. Iya. Nah, Bapak, kalau ini
Kalau misalkan penyakit yang kena sihir, kena guna-guna, atau kena santet, bisa nggak Pak? Kalau ada izin dari Tuhan, kalau ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Pak, kalau ada izin. Iya, kalau ada izin. Kalau Cuman kan ada untuk penolak balanya ada, kalau penolak santet atau teluh ya Pak ya. Kalau teluh kan ada di dalam Al-Qur'an ini penolaknya ini. Oh, gitu amalannya. Jadi ada syarat-syaratnya Pak ya? Iya. Mungkin yang harus dibaca berapa gitu. kali. Iya, gitu Pak. Seperti apa contohnya? Contohnya surat Al-Falaq itu penolak sihir Pak. Terus Al-Anas itu penolak sihir. Ditambahkan kan Al-Falaq dan Al-Anas ditambah dengan Asma, Kulhu Darga Agung dan Kulhu Geni Pak. Itu penolak sihir orang-orang yang suka dolim. Itu penolaknya. Kalau misalkan orang yang pengen cari jodoh atau gimana gitu nggak bisa? Kalau pengen cari jodoh itu lewat istikharah Pak. Istikharah sering baca surat Al-Isra Alam Nasro Pak. Alam Nasro. Berapa balik ya Pak? Berapa? Itu tergantung Pak, tergantung kemampuan kita. Kesanggupannya. Kesanggupan mau 10 balik, mau 41 balik, itu tergantung kesanggupan yang melaksanakan. Terus kalau ini Pak, kalau apa ya tadi saya lupa lagi mau tanya apa gitu. Iya. Kalau misalkan ini Pak, maaf, isi gosahnya sendiri, Bapak tawasulannya sendiri yang suka didatangi sama Presiden Republik Indonesia pertama Bung Karno ya. Iya. Terus juga Ibu Hajah Siti Roro Kidul, Prabu Siliwangi itu biasanya malam apa Pak? Kalau biasa-biasa nggak malam-malam tertentu Pak. Kalau orang mah kebanyakan kalau malam Jumat, kalau saya sendiri mah malam apa saja. Kalau seandainya beliau mau menenggok, datang ke sini Pak. Suka ada isyarat dulu? Ada isyaratnya pakai cahaya gilang gumilang Pak. Gilang gumilang itu kayak gimana? Cahaya gilang gumilang kayak asap dulu, terus warna keemas-emasan Pak. Keemas-emasan. Nah, kalau udah warna keemasan, oh beliau datang. Bung Karno itu hadir. Hadir. Cuman nggak lama, cuman menengok aja. Dia senyum, udah lagi hilang lagi. Iya. Berarti setelah itu udah aja Bapak langsung istighosah tawasulan. Jadi nggak tentu malamnya Pak ya? Iya, nggak tentu malam. Cuman kalau saya rasakan Pak, datangnya itu tengah malam Pak. Tengah malam. Saya kan sering tawasulan dari jam 12 malam sampai jam 3. Itu beliau baru datang, baru menengok gitu Pak. Terus ini Pak, kalau kan tadi kalau Paduka Presiden Bung Karno datang ke sini itu ketika ada pertanda dulu ya, seperti cahaya gumilang tadi. Iya, cahaya gumilang. Kalau Pak. Ibu Hajah Siti Roro Kidul dan juga Prabu Siliwangi? Kalau Pak yang Prabu Siliwangi, kalau dia menengok ke sini, harum-harum yang wangi Pak. Kayak disebutkan minyak kastori Pak. Oh gitu. Harum-harum keraton. Harum-harum keraton. Kalau Ibu Ratu mah gimana? Kalau Ibu Ratu mah tanda-tandanya ada gamelan Pak. Oh gamelan. Suara gamelan dulu. Ada gamelan dulu. Cuman nggak lama. Itu kalau dilihat di film-film Pak, seperti pakai kuda kencana ya? Pakai kuda kencana. Betul itu. Betul pakai kuda kencana. Jadi ke sini juga pakai kuda kencana? Pakai kuda kencana. Cuman yang lihat itu yang batinnya udah bersatu dengan beliau. Gitu. Kalau secara lahiriah mah nggak kelihatan Pak. Jadi hanya orang-orang tertentu iya. yang bisa melihat Ibu Hajah Siti Dewi Roro Kidul ya. Iya, dan juga Pak, yang Prabu Siliwangi Paduka Presiden Insinyur Soekarno ya Pak ya. Iya. Pak Ujang, terima kasih atas waktunya ya. Iya penjelasannya. Saya diberkenankan silaturahmi lagi ke sini. Iya. Pak Ujang mau lagi diajak ngobrol-ngobrol sama saya. Semoga Pak Ujang selalu ada dalam lindungan Allah, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, dan berguna bagi orang-orang banyak ya Pak ya. Amin ya Pak, amin. Semoga juga banyak yang datang ke sini lah Pak lah, istilahnya ya, yang bertamu, yang minta pertolongan kepada Pak Ujang. Nah bagi kalian yang ingin silaturahmi ke Pak Ujang, silahkan aja datang ke Kampung Pasir Padang, Desa Sari Mekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, atau nanti hubungi nomor telepon Pak Ujang yang ada di deskripsi video ini. Di deskripsi video ini nanti saya cantumkan nomor Pak Ujang.